Kalau komunitas itu beriman, beramal soleh, nggak ada yang riba, yang kaya menolong orang miskin, maka yang terjadi adalah Allah akan menurunkan rahmat dari langit, dari bumi, dari mana-mana gitu. Jadilah dia negara yang sejahtera gitu. Jadi keserakahan itu adalah yang menggerakkan riba itu. Oke. Ketika dia dalam konteks ini pada diri kita itu riba terjadi, itulah keserakahan. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita akan masuk lagi ke pembahasan yang populer, pop ya Mas ya, Mas Bang Dame. Kemarin kita udah bahas tentang hijab gitu ya, dan kita bicara tentang hijab sebagai pakaian dan hijab sebagai esensi gitu. Dan ini banyak sekali masuk pertanyaan-pertanyaan populer. Ini kalau dihitung salah satu yang terbesar, kita akan masuk membahas tentang riba gitu. Dan ini mungkin udah lama gitu ya, jadi ya selalu jadi trending topik sih sebetulnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam kajian-kajian yang tetap mempertanyakan apa itu riba, bagaimana itu riba, dan mungkin kita akan bedah apa sih itu riba dan esensinya seperti apa. Silakan Mas Sony. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi riba ini topik yang sangat menarik ya. Kebetulan saya dulu mantan banker. Mantan riba? Mantan. Dan saya terlibat dalam beberapa kali penerbitan obligasi syariah gitu, pemerintah gitu. Jadi global bonds gitu. Jadi dalam hal structuring segala macam gitu ya. Nah untungnya sekarang saya udah pensiun jadi bisa ngomong. Kalau dulu belum bisa. Oke. Wah ini seru nih. Berarti ini omongan ordal ya, orang dalam ya. Oke. Jadi secara hakikat kalau dibilang riba itu sama dengan bunga. Jadi saya ceritain gini Kang Abu ya. Jadi kalau di ekonomi konvensional, mereka menyebutnya ekonomi yang non syariah atau konvensional. Itu di situ ada unsur bunga, ada unsur kelebihnya tuh dalam bentuk bunga gitu. Okay. Nah di dalam ekonomi yang disebut syariah itu tidak mengenal bunga karena bunga dianggap haram kan. Jadi mereka menggantinya itu dengan istilahnya fee gitu. Fee. Nah, jadi gini. Sebenarnya substansinya tuh sama aja gitu loh antara yang fee dan yang bunga. Misalnya gini, Kang Abu misalnya mau minjem atau Bang Dame misalnya mau bisnis taksi gitu ya, atau mau beli kendaraan untuk disewakan. Nah, atau dibuat usaha. Kalau Bang Dame atau Kang Abu ke perbankan konvensional, maka misalnya bunga 10%. Okay. Jadi harga mobil misalnya 100 juta. Saya pinjemin Kang Abu 100 juta, nanti setahun kemudian balik 110 ya. 110, gitu. Oke. Jadi 110-nya itu dibagi ke dalam cicilan yang tiap bulannya bunga dan angsuran pokok gitu. Oke. Tetapi kalau misalnya di Kang Abu ke perbankan syariah tergantung skemanya. Kalau Kang Abu mengambil skema ijarah, yaitu sewa menyewa, jadi bank syariah yang membeli kendaraannya dengan harga 100, lalu bank syariah menyewakan ke Kang Abu dengan harga 110 dalam waktu 1 tahun gitu. Menyewakan gimana maksudnya Mas? Menyewakan, jadi saya kan perbankan syariah nih, Kang Abu adalah nasabah. Oke. Saya beli mobilnya itu 100, saya sewain ke Kang Abu 110. Jadi sama aja angkanya sama, gitu. 110. Tapi bentuk kontrak akadnya tuh sewa menyewa gitu. Itu izaro. Itu ijarah gitu. Oh, oke. Ada lagi namanya murabaha. Murabaha itu artinya Jual beli. markup gitu. Jadi saya beli mobil itu 100, saya jual ke Kang Abu 110, saya dapat untung 10 gitu. Itu namanya murabaha. Gitu. Ada lagi mudaraba. Mudaraba tuh bagi hasil gitu. Jadi saya beli mobil itu 100, Kang Abu menggunakan mobil itu untuk kepentingan usaha. Setiap bulan saya dikasih 10 dalam waktu setahun gitu. Bagi hasil tuh bisa variabel, bisa fix juga. Tapi tetap 110 endingnya. Saya mau pakai istisna.
Istisna itu atau musyarakah. Istisna itu project financing. Musyarakah itu artinya joint venture gitu. Jadi Kang Abu, saya mau beli mobil dengan harga 100, tapi kan biasanya kan nggak 100% dibiayain bank. Yang dibiayain bank misalnya cuma 80%. Jadi Kang Abu masukin 20, saya 80. Musyarakah di mobil itu nanti dibagi, saya dapat fix 10 juga gitu setahun. Jadi mau dibikin struktur seperti apa, sebenarnya ini esensinya sama sih. Gitu. Itu yang ribut apanya? Nah, itu dia. Jadi tapi istilah-istilah diganti dan ada akadnya gitu. Jadi sebenarnya kita itu cuma dirubah kayak apa ya, strukturnya aja. Esensinya mah sama. Padahal esensi dari riba itu bukan itu gitu loh. Bukan itu gitu. Riba itu esensinya adalah nggak ada hubungannya dengan bunga, tetapi menjaga ketimpangan sosial di dalam masyarakat gitu. Ketika sudah tidak seimbang ya. Iya, jadi riba itu artinya seseorang yang mampu atau kaya memakan harta orang miskin, bahkan meminjamkan kepada orang miskin untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Dan membuat ekonomi tidak seimbang. Ekonomi tidak seimbang dan sosialnya timpang gitu. Dan harta hanya beredar di kalangan orang kaya aja jadinya gitu. Makanya di Al-Quran itu dulu kan zaman Nabi turun itu kan terjadi ketimpangan di mana ada budak yang miskin sekali nggak bisa apa-apa dan nggak bisa punya akses terhadap uang gitu. Ada orang yang kaya makin kaya. Dan yang budak ini dihisap, dieksploitasi, dimanipulasi, diharas, diabuse segala macam. Sementara yang ini semakin menguasai. Lalu begitu si budak ini membutuhkan sesuatu, bukannya malah dikasih, malah dipinjemin dengan bunga yang berlipat. Satu, nggak ada akad kreditnya gitu. Jadi suka-suka dia aja dan kadang-kadang lama-lama si yang miskin lama-lama jadi budak semua gitu. Ini yang mau diberantas, dirubah, dirombak oleh ajaran Islam atau Nabi Muhammad. Jadi nggak ada hubungan sama bunga, tetapi ketimpangan sosial. Jadi coba Kang buka tuh surat 59 ayat 7. Maaf ya Bang, namanya aku agak panjang jelasin di sini. Tidak apa-apa. Asik nih. 59 ayat 7. 59 ayat 7. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Iya, jadi supaya harta tidak beredar di orang kaya saja. Jadi ketimpangan sosial. Kalau di dalam ekonomi namanya Gini ratio. Koefisien Gini itu artinya mengukur distribusi kekayaan di dalam suatu masyarakat gitu. Kalau koefisien Gini itu dari 0 sampai 1 gitu. Kalau 0 tuh sangat terdistribusi, nggak ada ya negara yang 0. Kalau 1 tuh di satu di hold banget gitu, konsentrasi di satu tempat. Ini bahaya sekali kalau di sini karena begitu koefisien Gini-nya tinggi atau masyarakatnya timpang, yang timbul apa? Chaos, pasti kejahatan, kriminalitas, kejahatan. Secara spiritual, ketika masyarakat itu timpang, yang timbul adalah perbudakan dan orang itu jadi susah untuk mengakses kepada Tuhanan gitu. Karena pasti nggak ada kasih sayang, pasti nggak ada keadilan, pasti nggak ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan hidup, nggak ada gitu. Nah ini yang mau dilabrak dengan mengharamkan riba gitu. Intinya supaya nggak timpang. Iya. Untuk keadilan. Bukan bunga gitu. Karena tadi saya ceritakan sama-sama 10 kok yang syariah sama konvensional gitu. Bunganya sama, pakai SBI-nya sama referensinya. Satu SBI syariah, satu nih. Jadi sama semua. Yang lebih ke esensi gitu. Sehingga Nabi Muhammad kemudian mengatakan bahwa Allah mengharamkan riba dan menyuburkan sedekah gitu. Jadi lawannya riba tuh sedekah gitu. Jadi kalau sedekah
kalau sedekah tuh ke orang yang miskin, berarti riba itu juga ke orang miskin gitu. Oke. Itu satu napas gitu loh. Jadi menghantam riba dengan sedekah gitu, supaya masyarakatnya itu nggak timpang. Ya, boleh dibaca tuh. Dan ini dosanya gede banget gitu kalau makan riba itu. Jadi karena memang dosanya gede banget karena ya masyarakat akan timpang, kriminalitas akan tinggi. Coba surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maaf Pak, jadi jual beli sama dengan riba misalnya gini. Oke, ada orang miskin yang sangat membutuhkan, ya, dia nggak punya apa-apa. Lalu ada orang kaya sekali yang kemudian dia nggak mau menolong, dia mau minjamkan uang. Oke deh, kamu punya rumah kamu misalnya harganya 100 gitu. Saya beli 10 deh gitu. Karena kan kamu perlu gitu loh. Itu dianggapnya jual beli, padahal tuh riba gitu. Iya. Nah, kenapa riba? Gitu ya? Nggak, kenapa riba? Ya, merugikan sih. Nah, nanti kita bahas ya. Coba ini dibahas dulu. Oke. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, memusnahkan riba, menyuburkan sedekah itu satu napas. Oke. Gitu. Oke. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Iya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Nah, keras sekali ya. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, jadi riba itu lawannya adalah sedekah. Melawan riba dengan sedekah. Jadi yang disebut sebagai menyuburkan, Allah mengharamkan riba dan menyuburkan sedekah itu untuk menjaga tadi ya. Coba buka lagi ya surat 30 ayat 39. Terlihat sekali nih bahwa ini cara Nabi Muhammad atau Allah untuk memerangi praktek riba waktu itu gitu. Oke. Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, jadi kan di sini juga dibikin bahwa riba itu satu napas dengan sedekah. Sedekah, gitu. ya kan? Nah, oleh karena itu ajaran Islam atau Quran secara esensi mengatakan bahwa di hartamu ada hak orang miskin ya kan? Surat 51 ayat 19, surat 70 ayat 20 dan 23. Di hartamu ada hak orang miskin. Kalau kamu mencampur nih hartamu dengan hak orang, hak itu kan gini, di hartamu ada hak orang miskin. Berarti kan ini hak nih. Hak itu harus dilaksanakan. Ya. Kalau dimakan atau dicampur di surat 4 ayat 2 atau 4 ayat 10, berarti kamu dosa kan? Ya. Dilaksanakan tuh artinya bukan diberikan, emang itu haknya dia gitu. Iya, betul. Jadi kalau saya ngasih ke orang miskin, karena itu haknya dia gitu. Saya hanya melaksanakan hak dari Tuhan gitu. Rezekinya dari Allah, nih hak kamu gitu. Jadi bukan memberi sebenarnya itu. Nah kalau orang riba itu, di hartamu ada hak orang miskin, bukan dikasih, dipinjemin dengan bunga yang berlipat ganda gitu. Nah sekarang pertanyaan saya,
kalau kita dapat harta 100, ada hak orang miskin 20 atau 10. Tanyalah ke Allah gitu ya, karena di 25 ayat 67, kalau kamu memberi itu yang pertengahan, yang balance buat kamu, kan yang tahu Tuhan ya berapa. Karena begitu kita ngalirin secara pas, itu alirannya akan deras sekali gitu, aliran rezeki kan. Nah, kalau kamu makan dari 100 itu, 100-100-nya, kamu lagi makan apa itu? Riba. Nah, iya itu. Iya. Kelebihan ya. Iya, jadi kalau kita dapat rezeki 100, kita makan semuanya, nggak ngasih orang miskin, orang berkebut, ya di 9 ayat 60 itu kan, anak yatim segala macam, kita lagi makan riba. Jadi makan riba itu bukan makan bunga bank gitu, bukan nabung di bunga bank konvensional terus kita makan bunga itu makan riba, bukan. Di harta kita ini loh, kalau kita nggak pisahin itu ada hak orang lain yang kita makan tuh makan riba gitu. Oke, gitu. Nah, kalau ini terjadi maka ketimpangan sosial ekonomi itu jadi berkurang drastis gitu. Yang tadinya ini jadi berkurang drastis sehingga terciptalah masyarakat yang adil, merata, gemah, ripah, halwa, jinawi gitu. Dan di surat 796, kalau komunitas itu beriman, beramal soleh, nggak ada yang riba, yang kaya menolong orang miskin, gap antara yang kaya dan miskin itu nggak jauh gitu. Maka yang terjadi adalah Allah akan menurunkan rahmat dari langit, dari bumi, dari mana-mana gitu. Jadilah dia negara yang sejahtera gitu. Aku mau nanya sekarang. Di Arab itu, maaf ya, yang kaya siapa? Terjadi nggak ketimpangan? Iya. Di negara-negara Islam, yang kaya kan sultannya, rajanya, rakyatnya, timpang nggak? Yang kaya-kaya sekali yang miskin. Sekarang kita pindah ke Australia misalnya, atau New Zealand, atau negara. Gap antara yang paling kaya yang miskin tuh nggak jauh gitu. Betul. Kang Abu baru balik dari Australia kan. Benar. Gaji yang paling tinggi sama paling rendah tuh nggak jauh gitu. Benar. Blue collar sama white collarnya tuh nggak jauh gitu. Betul. Jadi gini rasionya, ketimpangannya tuh gapnya kecil. Iya. Gitu. Wah, keren sih, Mas. Dulu belum ada pajak kan, jadi diaturnya pakai begini gitu. Oke, Mas. Nanti aku mau ngedalamin sesuatu, Mas. Sorry ya, kita ke Bang Damai dulu nih. Bang, gimana Bang? Ya, terima kasih Mas Sony. Kuliahnya. Asik nih ya? Asik nih maksudnya. Saya dulu pernah kerja di Bank Syariah Mandiri, tapi nggak sedalam beliau pengetahuannya. Nggak lama soalnya. Iya, oke. Tapi itu dibahas tuh, mudaroba, ijaroh, dan seterusnya ya. Saya mau melihat dari sini, Kang Abu, pembahasan riba ini. Bagus banget tadi itu. Kan Nabi kan pada waktu melihat situasi sosial yang tidak seimbang, atau zaman sekarang seorang arif ketika melihat situasi sosial yang tidak seimbang, ekonomi dan seterusnya, pasti ditanya dong, apa wahyunya gitu. Apa yang akan diberikan sebagai panduan. Muncullah jangan lakukan riba gitu. Tadi udah diuraikan. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman tiga fakir supaya kita tidak terkena yang makan riba. Kalau begitu kan kita bisa kena semua itu. Benar. Iya dong. Benar. Saya misalnya dapat rezeki misalnya 10 juta gitu. Saya habisin semua buat saya. Saya serahkan dengan itu. Nggak saya bagi orang gitu kan. Itu kena riba karena dalam hartamu itu ada hak fakir miskin orang lain dan gitu tidak meminta, betul. Itu kalau maaf ya Bang Neme, kalau di Quran itu seperti menelan api gitu. Itu menelan api. Keras banget. Itu dia. Nah, kalau dalam konteks penelitian diri, Kang Abu, kan di diri kita ini kan ada derajat-derajat kesadaran. Katakanlah kalau 7 derajat jiwa itu di simplicity jadi 3. Kalau Mas Sony dan aku 3, aku 2, aku 1 gitu. Aku satunya itu yang universal, Tuhan. Nah, di diri kita ini ada jiwa rendah, katakan nafsu rendah. Itu pasti praktek riba. Pasti. Keserakahan. Jadi keserakahan itu adalah yang menggerakkan riba itu. Ketika dia dalam konteks ini pada diri kita itu riba terjadi, itulah keserakahan. Nah, keserakahan itu dengan pelit segala macam kan, kemudian
mau enak sendiri dan seterusnya. Nah di atasnya lagi saya suka nyebut itu orang yang ingin menjaga manfaat satu sama lain. Itu orang yang akal, saya bilang akal dewasa gitu. Ini masih oke, masih jaga keseimbangan nih, di maintenance. Ya saya udah dapat rezeki ya saya bagi dong, logik dong. Iya kan? Terserah mau sama keluarga kayak mau orang dekat terserah gitu. Tapi begitu dia terhubung dengan Tuhan, ini rezeki dari Tuhan. Aku balikin. Ini kan hati nih. Ketika kita ke hati, maka semakin banyak yang kita kasih. Pengaliran dari langit juga semakin banyak kan gitu. Sedekah kan. Ikhlas apalagi ikhlas gitu. Jadi bagi ini inspirasi yang saya dapat supaya saya tidak terkena riba ini nih adalah saya melakukan apapun mengikuti hati saya. Kasih hati itu dalam banyak kasih sayang gitu. Nah sekarang masih pribadi nih. Dalam konteks saya pemimpin lokal, pemimpin keluarga, manajer, kepala cabang, ataupun wali kota. Kan ini bisa kena semua kita. Betul. Nah itulah sebabnya tadi Mas Sony bilang dalam konteks negara modern itu mulai muncul ada pajak kan gitu. Nah ini yang menarik diskusi lagi di Mas Sony. Tapi kan di sebuah tempat ada juga orang-orang yang pajaknya tinggi negara putusin. Kalau dalam konteks itu kan zakat kan wajib. Ini dalam konteks hukum masyarakat. Zakat itu wajib, pajak itu wajib. Kalau pajaknya gede, ada orang-orang yang tidak mau membayar. Justru dia harus jadi sasaran pajak dong. Sasaran zakat dong kan. Jadi haramnya riba ini berkaitan dengan manifestasi nama Tuhan, kasih sayang dan al-adil. Iya kan? Al-adil itu ketegasannya, kasih sayang itu pengalirannya. Oke. Korupsi juga riba dong. Ya kan korupsi ngambil kelebihan ya. Ini saya udah langsung ngomong ya orang yang nggak korupsi orang lain, saya dapat rezeki, saya ambil 100% udah kena kalau dari substansi tadi. Yang halal aja kena. Yang halal. Makanya kan soalnya di yang halal juga ada bagian yang lain gitu ya. Itu dia. Itu makan riba namanya. Itu yang saya bilang tadi kan supaya kita jadi tidak terkena. Kan semua kita bisa kena tuh kalau begitu penjelasan. Iya. Dan itu juga sudah, kalau dalam konteks bunga bank, itu kan juga kebijaksanaan modern kan. Situasi sekarang, ya jelas kalau begitu kan harus ada sistem untuk menjaga keseimbangannya dong. Karena kan, maaf ya Bang Noe, kalau dari sisi sistem perbankan, ada inflasi kan. Iya. Itu harga rupiah, apalagi rupiah gitu kan. Hari ini sama 2 tahun lagi tuh beda gitu. Jadi ada harga uang, price of money gitu. Time value money itu ya. Time value of money, di mana itu ada tingkat inflasi ditambah cost buat mengadministrasikan pinjaman itu kan ada biayanya. Jadi nggak mungkin tanpa bunga itu nggak mungkin. Nah bunganya diganti jadi judulnya fee gitu aja. Bedanya diganti nama aja kok. Oke. Jadi kosmetik itu sebenarnya. Maksud saya gini, maaf ya. Maksudnya gini, kan bisa aja kan. Kalau tadi kan saya bicara konteks pribadi, saya serakah, saya udah kena riba dong, hakikatnya. Dalam konteks saya jadi pemimpin lokal, saya pentingkan kelompok saya aja, itu kena riba juga dong, hakikat riba. Sekarang dia satu negara nih, menjajah negara lain ekonomi kan, kena riba juga jadi. Kalau kita lihat, negara yang timpangannya paling tinggi itu Afrika, yang banyak konflik itu loh. Itu Gini koefisiennya paling tinggi. Kalau Arab nggak ada data, saya kok nggak dapat datanya gitu. Tapi ya itu makin negara itu timpang, pasti masalah sosialnya tuh banyak. 1, 2, kan gizi jadi nggak merata ya. Jadi banyak orang bodoh gitu. Banyak orang bodoh dan masalahnya orang-orang yang di level kaya ini atau boleh dibilang elitnya itu kepengen supaya keadaan itu seperti itu terus gitu. Ya kan dia bisa mengeksploitasi orang. Betul. Solusinya haramkan riba kan. Haramkan riba dengan sedekah gitu. Nggak Mas, yang aku masih penasaran ya. Kenapa sih kalau di konvensional tuh jadi haram tuh si bunga diharamkan tuh kenapa sih sebenarnya?
Ya secara perspektif umum ya. Kan bunga haram kan? Apa sih haramnya tuh? Karena bunga itu dianggap kelebihan kan. Kelebihan dari sebuah pinjaman itu nggak boleh gitu. Oke. Padahal sebenarnya ada fee-nya juga di sini. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu orang minjemin juga kan dikasih tambahan apa kurma lah, apa pisang atau apa mungkin ya apa saya nggak tahu buah atau apa. Waktu itu kan gitu. Jadi apa namanya dianggapnya ya tapi ini ya ini kan masalah apa ya lagi-lagi bisnis lah gitu ya. Persaingan bisnis. Saingan bisnis juga. Maksudnya saya nggak bisa bilang gitu tapi ya akhirnya ya ini ada yang halal, ada yang haram lah kira-kira gitu. Ya, padahal sebenarnya esensinya bukan di situ. Kalau kita lihat substansinya saya juga pernah. Substansinya kan sama aja, cuman kadang-kadang orang ya ada yang bilang bahwa itu kan sama aja dengan zina, dengan kawin. Yang satu pakai akad, yang satu enggak. Gitu. Kan dua-duanya pakai akad sebenarnya kan. Kredit tuh pakai akad juga loh. Gitu akad dan substansi sama substansinya, nggak ada beda. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap bahwa ekonomi syariah itu hanya masalah struktur gitu, kosmetik gitu, sebenarnya yang lebih esensi adalah ekonomi syariah itu menyinggung masalah keadilan sosial. Itu sebetulnya itu masih bilang. Jadi sebetulnya udah mulai ada pemikir-pemikir yang mendalami ekonomi syariat yang lebih ke substansi, ya kan? Jadi justru yang mau ditekankan oleh ekonomi syariah itu, kalau masih kosmetiknya ya nggak menyelesaikan masalah. Iya. Iya dong. Iya. Kalau cuma ganti nama aja. Ganti aja kan. Tapi kalau dia penekanannya tadi yang udah diuraikan tadi, kalau praktek riba itu terus dijalankan, terjadi ketimpangan sosial. Maka datanglah suburkan sedekah. Ya, larang riba kan gitu. Nah ini kan teman-teman Tiga Fakir kan paling tidak ada kesadaran pada individunya untuk mendapatkan petunjuk dari Quran tadi gitu loh maksud saya secara individu dan dia lakukan pada konteks yang lebih kecil. Kalau dia sebagai pemimpin yang lebih besar, pemimpin bisnis atau politik, organisasi massa, dia lakukan juga itu gitu. Yeah. Nah kalau mengenai ketidakseimbangan akan selalu ada kan? Iya. Ya kan nggak mungkin dibikin Gini koefisien atau semuanya tuh dapat hal yang sama. Kan? Iya. Makanya di harta hak orang kaya ada hak orang miskin gitu. Iya. Selalu ada kaya dan miskin tuh selalu ada. Masalahnya dengan ini gapnya akan makin lama makin kecil. Dan begitu kecil terjadi egalitarian, terjadi transaksi sosial, ada kasih sayang di situ, ada equality, kebersamaan. Ada ketenangan, kedamaian di masyarakat. Yang miskin melindungi yang kaya mengayomi yang miskin gitu misalnya. In contrary, kalau itu nggak terjadi kayak zaman waktu, kenapa sih dulu disebut zaman jahiliyah itu? Zaman Nabi disebut zaman jahiliyah, karena memang terjadi praktek riba ini gitu. Oke, salah satunya ya. Ini main dominan. Dominannya itu gitu ya. Makanya kalau dilihat tuh, banyak sekali ayatnya. Keras banget itu di dalam Al-Quran itu. Bahkan di surat 4 ayat 10 kalau kamu makan hak orang lain kayak menelan api gitu. Iya. Itu keras gitu. Karena ini mau diberantas memang gitu. Diberantas. Ketimpangan ini mau diberantas gitu. Nah sekarang maaf ya banyak kayak negara-negara yang Islam itu juga seperti itu kan, sultan rajanya kaya sekali gitu, penduduknya nggak dikasih apa-apa gitu. Oke. Memang secara income per kapitanya tinggi, tapi konsentrasinya ke seorang elit tertentu itu besar sekali gitu. Oke. Harusnya lebih merata. Oke. Oke. Makasih Mas Sony, Bang Damai, menarik ya. Seru ya. Soalnya ada temanku yang resign dari bank gitu ya Mas Sony ya. Karena takut ini haram dan riba gitu ya. Balik lagi ya, itu semua perspektif. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Mungkin final statement Mas Sony, Bang Damai dari riba. Bang Damai dulu deh, boleh. Dari saya saya malah tadi banyak belajar dari Mas Sony. Dan kan ya ini saya dari metafisiknya dulu deh. Seluruh yang terjadi di alam semesta ini adalah manifestasi dari nama-nama Tuhan. Alam semesta ini adalah tempat, the place of manifestation of God. Gitu.
Nah lalu apapun yang terjadi di alam semesta ini itu adalah juga turunan dari nama-nama Tuhan. Nah kaitannya dengan riba ini udah jelas tadi saya menekankan ada 2 nama di situ. Dilarangnya riba itu dalam rangka ketegasan dari nama Al-Adil, ya kan? Terus suburkanlah sedekah, itu nama kasih sayang gitu. Jadi saya sendiri belajar dari tadi Mas Sony, wah supaya saya tidak kena riba ya saya fokus pada bagaimana saya mengalirkan apa yang saya dapat rezeki saya untuk orang masyarakat, orang sekitar saya itu dengan sedekah. Semakin saya serakah pelit, ya lu pintar jago-jago nggak pakai ini itu tapi tetap aja lu kena riba gitu. Iya. Gitu. Oke, thank you. Mas Sony mungkin? Jadi secara individu riba menurut hakikat yang saya sadar dan saya dapat itu ya bahwa riba itu adalah ketika kita mendapat rezeki 100 semuanya kita makan gitu. Harus ada yang sisihkan berapa persennya kita dialog dengan Tuhan gitu. Mungkin buat orang-orang tertentu, saya dulu pernah 40% gitu. Misalnya istri saya pernah suatu saat 80% gitu yang disedekain. Kita nggak pernah jadi orang miskin kok gitu. Jadi tapi asalkan dapat petunjuk dulu gitu. Jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai kekurangan. Lebih dikit nggak apa-apa daripada kekurangan kira-kira gitu. Nah, jadi hukum aliran itu terjadi. Kalau kita tidak mengalirkan, kita sedang makan riba gitu. Dan itu akan ya dampaknya ke kita rezeki makin seret lah kira-kira gitu ya. Kalau gampangannya gitu. Nah, secara community riba itu menjaga tadi keseimbangan sosial gitu. Tuhan itu mengajarkan esensi gitu. Jadi bukan dibungkus dengan struktur tertentu yang tadinya halal jadi haram atau haram jadi halal gitu. Tetapi yang dilihat tuh esensinya. Kalau dalamnya sama, strukturnya dibungkus ya, yang tetap yang dilihat esensinya. Kayak kemarin kita bahas baju aja, yang dilihat takwanya gitu, bukan baju luarnya. Allah selalu lihat esensi. Esensinya nih untuk kebaikan kita bersama gitu. Oke. Mengharamkan riba dan memerangi, bahkan kalau saya bilang bukan mengharamkan, memerangi riba dan menyuburkan sekian itu untuk kita kehidupan kita secara kolektif bersama-sama. Seimbang. Ngapain jadi orang kaya tapi di tengah kriminalitas yang tinggi baru keluar dikit dicopet, jambret, karena nggak terjadi gitu transaksi sosialnya gitu. Gitu sih, nggak ada hubungan sama bunga. Thank you. Jadi Mas Sony. kamu boleh ngabung di bank konvensional nih. Thank you Mas Sony. Oke, mudah-mudahan ini memberikan pengayaan sudut pandang yang lebih luas gitu ya, dan mungkin sederhana untuk mengingat riba. Jangan-jangan jadi orang pelit aja udah riba gitu. Terima kasih.